One, two, three. Yes. Sudah sejati. Yes. Ya, selamat datang buat yang onset maupun yang di rumah ya. Kita mau live streaming. Oke, malam hari ini kita mengadakan Kompas area KTC di Varian. Apa? Harapan Indah. Apa namanya? Varian Indah. Oke. Sebelum itu kita mau biasakan mau mengucapkan visi semen dan misi TP3 area. Visi semen sudah diperbarui kemarin ketika ada DMT berbicara. Visinya yaitu menjadi pria-pria yang mencapai kemaksimalan keprianya, yaitu serupa Kristus yang memberkati keluarga, gereja, dan komunitas. Saya ulangi, visinya adalah menjadi pria-pria yang mencapai kemaksimalan keprianya, yaitu serupa Kristus yang memberkati keluarga, gereja, dan komunitas. Itu visi. Visinya adalah melaksanakan pemuridan pria sejati dan membangun hubungan dengan para alumni pria sejati dan jaringan dengan gereja lokal, sinode, dan institusi pemerintah. Ya, jadi kita sama-sama di Gekran Pria kita sama-sama menjadi serupa dengan Kristus. Pertama, kedua kita harus melaksanakan pemuridan, itu misinya supaya terciptanya gerakan di gereja lokal yang dimulakan oleh kepala setempat. Baik, saya undang para pria, kita pakai berdiri, kita akan memulai ibadah kita. Kita akan menyanyikan lagu Saat Indah Keberadaban Denganmu. Saat indah berhadapan denganmu. Lagunya ada di sana. Memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwa. Bawa daku Tuhan, bawa daku. Berat dalam pelukanmu, berat dalam pelukanmu. Menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Mari sama-sama katakan hadiratmu Tuhan, hadiratmu Tuhan. Ku rasakan kekudusanmu Bapa. Penuhi hati kami Tuhan, kami rindu Tuhan, ku rindu selalu diam dalam wayangmu, diam dalam menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari kita nyanyi lagu ini dari awal dengan segenap hati kita. Saat indah, saat indah berhadapan denganmu, memandang wajahmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwa. Oh, bawa daku Tuhan, bawa daku. Menikmati kasih dan indahnya hadirat. Mari sama-sama katakan hadiratmu Tuhan, hadiratmu Tuhan. Amin. Ku rasakan, yes, terima kasih Tuhan, kekudusan-Mu
hati kami Tuhan. Ku rindu selalu, ku rindu selalu mengingat namamu, diam dalam hatiku, menikmati kasih anugerahmu, menikmati oh hadiratmu Tuhan, hadiratmu Tuhan, ku rasakan kelulusanmu lama. Kami rindu selalu Tuhan, rindu selalu diam dalam baik, oh menikmati anugerahmu, menikmati kasih anugerahmu Tuhan, oh menikmati kasih anugerahmu. Katakan dengan Tuhan, mau menikmati kasih anugerahmu Tuhan pada malam hari ini. Menikmati kasih anugerah. Yes, mari kita sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih setia Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan buat pertolongan Tuhan. Hadirat Tuhan memenuhi tempat ini Tuhan. Hadirat mengukus hidup kami Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita sembah Tuhan, karena Dia yang layak kita sembah. Naikkan pujian, naikkan syukurmu pada Dia malam hari ini. Engkau dahsyat Tuhan, kami bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu. Haleluya. Engkau terlebih baik Tuhan, Engkau terindah Tuhan. Haleluya. Saat baru Rohmu bekerja Tuhan, Rohmu bekerja saat kami memuji-Mu Tuhan, saat memuji. Yes, Kau berkata Tuhan, oh di atas, oh ku akan tunggu pada ketulusan-Mu, satu sembah, satu sembah, ku rasakan kehadiran saat menyembah-Mu. Haleluya. Saat ku menyembah-Mu, Yesus bekerja
memujimu Tuhan, saat memujimu. Kau bertata di atas ku angkat hatimu. Haleluya. Lupakan kekudusan, sangat disembah, satu sembah. Memujimu Tuhan, memujimu. Ku rasakan kehadiran, ku akan pasti. Yes, haleluya. Pandang kekudusan-Mu, saat kami sembah Tuhan, satu sembah. Yes, haleluya. Memujimu, ku rasakan. Ya, katakan dari mana Tuhan kan, hatiku Tuhan akan bangkit. Yes, kami memandang kekudusan-Mu Tuhan. Saat kami sembah Tuhan, yes, kami mau memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu. Ku rasakan kehadiran, oh ku rasakan kehadiran, oh ku rasakan hadirat-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan kau ada di tengah kami Tuhan. Ketika kami berusaha, kami bersempatkan kau ada di tengah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan kau memilih ibadah kami Tuhan dari awal tengahnya akhir Tuhan. Kami mau puji Tuhan, kami mau muliakan Tuhan. Biarlah nama Tuhan yang kami puji itu sempat kami Tuhan. Sehingga apapun yang kami lakukan, kami hanya memandang Kau sebagai Tuhan yang selamat hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan pada malam hari ini Tuhan, di mana kami boleh hadir. Tuhan, kami berdoa Tuhan buat teman-teman kami Tuhan, mungkin mereka lelah, mungkin mereka ada kesakitan, mungkin mereka ada Tuhan berat Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit Tuhan sembuhkan, dalam nama Tuhan kuatkan, dalam nama Tuhan angkat, Tuhan sembuhkan. Kami percaya Tuhan ke depan, Senin depan mereka bisa boleh hadir bersama dengan kami Tuhan, bersama-sama kami terus membangun karakter kami seperti karakter Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah seberapa kami yang ada pada malam hari ini Bapak, kami bersyukur Bapak, kami rindu Bapak, semakin kami berkomunitas setiap Senin Bapak, semakin hidup kami diperbarui, semakin karakter kami dibentuk seperti karakter Kristus Bapak. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama ada. Amin. 1, 2, 3. Dan sejati. Berikan high five 5 orang. Yang duduk jangan disampai. Oke. Kita akan memuji Tuhan, kita akan nyanyikan lagu Bertemu Dalam Kasih-Nya. Anugerahnya bersuka kita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, bertemu dalam anugerahnya, bersuka kita semua di dalam rumah. Tunjuk sebelahmu, saudaraku dan saudaraku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari kita berdua. Oh saudaraku dan saudaraku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari kita berdua. Hari ini bersenangnya.
Tuhan Yesus, Tuhan Yesus menyatukan kita. Apa memandang dengan tangan. Mari kita bergandengan tangan. Bergandengan tangan, amin. Dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam kasih. Untuk kiri kananmu. Kau sahabatku, kau saudaraku, yang dapat memisahkan kita. Tunjuk di depan wajahnya, di wajahnya. Kau sahabatku, kau saudaraku, yang dapat memisahkan kita. Hari ini. Hari ini ku rasa bahagia, saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Ya, bergandengan tangan lagi. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam kasih Tuhan. Tunjuk wajahnya ya. Memisahkan kita. Foto ya. Kau sahabatku, yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Amin. Tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya. Oke, silakan duduk. Malam hari ini saya buka kesaksian. Ya, saya percaya dalam minggu ini teman-teman pasti mengalami Tuhan ya. Satu hal teman-teman ingat, kesaksian adalah panggilan hidup orang percaya ya. Jadi kalau kita orang percaya, pasti kita punya kesaksian. Yang kesaksian itu kan sering dibilang nggak harus yang bagus-bagus ya. Yang jelek pun kita saksikan. Kenapa? Itu menjadi kekuatan buat kita semua. Oke, saya buka ruang saksian. 2-3 orang boleh bersaksi. Ada yang ikutin Bro Daniel apa Bro Daniel? Pokoknya itu mic-nya kalau mau yang bersaksi. Oh. Mana kamera ya? Oh, saksi. Udah aku sobo nih. Udah kasih air. Sini dulu. Ayo. Kiu. Teman-teman boleh. Kiu. Kiu. Tuan Putri. Ya. Sabar, boleh. Oh ini. Grace Jati. Yes. Puji Tuhan, terima kasih Bapak-Bapak buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mau menyaksikan, saya sebelumnya minta maaf karena beberapa minggu ini tidak hadir. Minggu yang kemarin karena saya pelayanan ke luar kota, dan kemarin saya itu sebenarnya mau hadir hari Sabtu untuk ikut camp, berpartisipasi lah, minimal hadir gitu. Tetapi saya tuh ada pelayanan hari Sabtu, dan hari Minggunya juga saya jatuh sakit, jadi saya salah makan obat Bapak. Jadi obat yang saya makan efek sampingnya itu buat batang otak saya sampai muka saya semua bengkak, dan sakitnya luar biasa gitu. Sampai ke gigi-gigi, sampai ke kuping, semua area muka saya tuh saya mau teriak nggak bisa, pokoknya sakitnya minta ampun. Saya nggak tahu, saya baru pertama kali makan obat punya dapat efek samping. Biasanya nggak pernah saya makan obat, biasa aja kalau makan obat biasanya langsung sembuh.
Saya makan obat itu langsung 2 tablet sekaligus karena saya itu pulang dari pelayanan batuk sama pilek. Saya pikir biar cepat sembuh, tahu-taunya bukan cepat sembuh, malah sakit saya tambah parah. Nah, puji Tuhan tadi sebenarnya saya dimarahin nggak boleh datang ke Kompas, tapi saya bersyukur saya walaupun tidak hadir selalu ada yang memperhatikan. Tadi pagi saya di WA sama Pak Andre ngasih undangan untuk mengajak saya datang kembali, dan saya di situ saya merasa saya diperhatikan dan saya bersyukur. Saya harus meluangkan waktu karena disinilah komunitas kita bertumbuh, mengalami Tuhan, belajar kebenaran. Mungkin kita tidak sempurna, banyak kelemahan kita satu sama lain, tapi komunitas ini bisa membuat kita semakin semangat dan terus semangat ingin disempurnakan serupa dengan Tuhan Yesus. Itu aja sih kesaksian saya, nggak ada yang hebat, tapi saya bersyukur walau dalam keadaan apapun saya masih diperhatikan di komunitas ini. Berarti benar-benar komunitas ini menghidupi satu Kristus. Wajah Tuhan Yesus memberkati. Ya. Ini bayar harga luar biasa ya, sakit tetap. Jadi nggak ada alasan untuk berkomunitas. Puji Tuhan, kesaksian yang mantap. Boleh teman-teman? Iya, Pak. Pak Paulus. Salam. Halo. Baca tadi. Yes. Pria sejati. Yes. Sejati mempelai. Masih apa? Ya, saudara, saya kehilangan dompet berapa minggu lalu ya. Nah, ada ngambil ya? 2 minggu lalu, nggak tahu, mungkin karena saya suka jemput barang kan, masuk di perumahan itu kan dia suka tanya KTP apa gitu. Jadi saya mungkin kasih gitu, terus saya Jatuh. buru-buru keluar, dompetnya mungkin salah. Itu iya. Saya pun nggak tahu hilang di mana gitu. Jadi saya pikir mungkin 1 minggu 2 minggu ada yang telepon kali ada ya ini ya. Kok nggak ada gitu. Sudah saya lapor ke polisi. Puji Tuhan saya mulai urus karena KTP sudah selesai. 3 hari lalu saya urus. Yang paling susah urus itu STNK. STNK itu harus saya. Padahal saya plat nomor itu kan belum putih. Masa mau disuruh itu lagi, suruh gesek mesin lagi. Ya sudah, terpaksa ya, aturannya begitu, ikut 2 hari saya yang di Bekasi Timur itu Samsat Bekasi Timur. Puji Tuhan sudah itu. Terus saya terakhir saya punya SIM. Saya ke itu yang dekat kantor polisi yang dekat rumah sakit itu. Polres ya namanya. Bulan-bulan ya. Sampai di bulan-bulan saya lapor, dia cek saya kan bawa KTP, memang saya salah waktu itu nggak fotokopi SIM. Jadi waktu saya kasih KTP dicek, lah ini kan SIM-nya sudah mati 2016. Saya bilang bagaimana Pak 2016, orang saya kemarin aja SIM hilang itu masih, kemarin saya urus 2021 Pak, di sana 2016 sudah mati. Saya bilang, enggak Pak, saya 2021 itu saya sudah perpanjang itu. Memang 2016 saya bikin itu, tapi 2021 saya perpanjang. Terus dia tanya, perpanjangnya di mana? Saya itu Pak, pagi-pagi di MM itu di mobil polisi itu. Nah, kalau begitu kamu ke mobil polisi lagi. Mobil polisi itu di mana Pak? Biasa antre di Harapan Indah hari Senin katanya. Wah, kalau gitu saya di Harapan Indah aja karena saya tinggal di Pondok Permai, jadi saya ke Harapan Indah. Puji Tuhan saya tadi ke Harapan Indah, pagi-pagi saya lapor, saya bawa surat dari polisi, surat kehilangan sama KTP, terus mereka cek, oh ini nomor SIM-nya sudah ada gitu. Aturannya dia sudah, kalau sudah tahu nomor SIM dia bisa tinggal print di situ kan, karena kan, tapi nggak tahu mungkin dia harus suruh saya balik lagi ke apa tadi, Polres. Disuruh saya balik lagi ke Polres, tapi puji Tuhan itu sudah ada nomor, berarti kalau ke Polres gampang kan, karena kemarin tinggal dicetak di Polres sana sudah ada nomornya. Memang dia tulis SIM saya itu dibuat tanggal 21 tahun 2001 tanggal 24 Mei. Jadi sudah tinggal nomor itu, ya nanti saya mau rencana ke sana untuk di print aja gitu. Ya memang kalau barang-barang ini print orosnya, tapi memang untungnya aja masih ada waktu jadi bisa itu. Puji Tuhan, lain kali mungkin lebih hati-hati lagi. Kadang-kadang buru-buru kecapean juga, jadi kita
dompetnya saya langsung masuk, mungkin kirain sudah masuk di kantor atau nggak apa gitu. Nah itu kesaksian saya. Supaya kali ini mungkin lebih hati-hati lagi kita semua. Terima kasih. Ceroboh seperti saya. Kesaksian itu nggak saya indah ya. Tapi satu hal saya dapat tuh info. Ternyata kalau bikinnya di A, balik ke A ya. Bikinnya di mobil, baliknya di mobil. Iya, balik lagi. Dia baru tahu tuh saya berinfo kan. Jadi bermanfaat kan. Soalnya datanya nggak ada di Polres. Kalau bikinnya di Polres, kalau bikinnya di mobil, di mobil. Saya mau nanya Dia baru juga deh. Ya. KTP-nya ganti baru, SIM-nya ganti baru, Ah. ganti baru, motor ganti baru. KTP-nya urus di itu, di apa namanya? di blok kapal. Di Blok apa di Bekasi Timur. Bekasi apa Yang sekali ya mau- Bekasi. Iya. Ini Yang saya mau tanya ke- gini. Jadi kalau Sekarang. SIM hilang, kita bikin aja lapor polisi tanpa fisiknya gitu ya, nggak lapor SIM. kopinya ya. Dah. Jadi lapor hilang terus langsung bawa ke Polres cetak gitu bisa. Langsung ke Polres. Tapi kalau itu Di mobil dia. bikin di mobil apa di mana? Balik ke Polres. mobil dia. Polres. Aku di Polres Polres. katanya. Tapi Jadi, saya 2012 bayar. bikin Polres tuh. Nggak bayar Pak, itu intinya saya mau tanya bayar nggak? Belum tahu katanya. Menurut bayar saya, seharusnya saya pernah 40.000. tanya katanya bayar cetak Dan 100 dicetak. Iya, iya. Oh, Yang bayar dicetak. cetak doang. Ya samanya bikin SIM baru. Karena udah ada surat keterangan hilang. Cetak 20.000 aja. Iya. Itu kalau STNK harus bayar apa? Slip harus bikin surat permohonan bayar. Masa bayar meterai sih jadi minta 18.000. Oh 18.000 itu mah. Nah, mereka sekarang 10.000-an Pak. Atau 20.000 itu. 12. Bukan 10.000. Enggak lah. Meterai 10. 12 ya? 10.000, harganya 12 kali ya, tapi 10.000 tulisannya. 10.000. Oh. Oh, kalau lu beli di kantor pos tetap 10.000, lu Iya. beli di Indomaret. Iya. Di Indomaret 11.800. Iya. Kalau di Samsat 18.000. 10.000 udah dihapus kali. Berarti Jadi itu itulah. apa di bawah 8.000. Kali sekarang. Pak admin. Ambil baru. Oke, ada lagi? Saya. Oke ya. Nggak apa ya. Ini nggak usah kalau kenceng. Ini yang saya perhatikan ya. Maksudnya begini. Kita itu kalau niat, Tuhan luluskan. Kasih gitu. Kalau kita mau niat. Coba kalau teman-teman perhatikan berapa sering saya di sini sama di Semper gitu ya, masih dalam keadaan begini gitu loh. Nah, seperti saudara-saudara udah mandi, udah wangi. Saya sering mandi di bawah, ya di UU juga sering mandi di atas. Karena apa? Dimanapun saya niat pasti nyampe. Gitu. Saya di Tambun, mau ke sini, walau telat-telat dikit nyampe. Saya bilang sama Koamu dari Tambun saya, oke. Terus sama Koamu, saya good dari Cililitan gitu. Nyampe aja gitu. Artinya apa? Kalau kita setengah-setengah itu yang gua rasakan gitu ya. Kalau setengah-setengah antara niat sama enggak, akhirnya kita malah nggak bisa. Kayak tadi nih, waktu dia ngabarin kan udah sore ngasih lagunya kan, gue pas ada di Cawang, jadi agak bingung. Akhirnya saya SMS, pikir saya hitung waktu, wah kayaknya udah keburu nih, gitu kan. Akhirnya saya WA dia kan, kalau saya 7:30 nih mulai, kalau nggak keburu bagaimana ya udah jalan aja. Tapi gua geber aja, artinya digeber sih nggak terlalu geber kayak biasa, jalan aja biasa, tapi niat mau hadir gitu. Akhirnya capek juga. Dan ini bukan sekali dua kali. Kalau saya pikir itu selalu antara Senin sama Selasa, entah di sini entah di sana, saya selalu pakai ini. Kenapa? Nggak sempat pulang ganti baju. Kalaupun saya pakai baju seperti saudara-saudara ini teman-teman, saya datang lebih cepat dan mandi. Gitu. Mandi dulu. Jadi mudah-mudahan aja dari komplain air gue tagihan apa gitu. Apa-apa kali cuma sepoki. Gak bercanda-bercanda. Gitu bercanda. Air gua mahal ketika kita sudah tahu maksudnya apaan, namanya teman kan hanya bercanda gitu. Dia akan sangat very welcome dan terbuka, sama kayak mandi. Yang penting kita bisa berkumpul sebagai komunitas. Oke, thank you, God bless. Ya, betul. Intinya Tuhan akan berikan apa yang kita niatkan. Kalau tidak ya itu kan. Betul, untuk punya kerinduan pasti Tuhan akan merilis ya. Ya. Ya, saya mau kesaksian juga nih. Mereka saya udah kesaksian Brian ikut ELS ya di Australia. Kemarin bikin surat kelakuan check up ya, surat kelakuan baik lah ya. Terus kemarin oke, udah cek apa kelakuan baik.
ternyata kan mesti kasih deposit 50 juta. Ya kalau dulu kan 200 juta nih, tapi sekarang karena ALS 50 juta. Udah dikirim dari Australia 50 juta tadi pagi. Ternyata dolar sekarang tinggi ya 16 ribu ya. Saya baru tahu loh dolar, makanya yang punya dolar kaya. Jadi mesti nambah duit lagi lah, 20 juta lagi lah. Ya ibaratnya tadi pas mau dimasukin, ternyata brand telepon, lihat dolar sekarang belum tahu, nggak tahu dolar 16 ribu. Haleluya ya, pesat ya. Makanya ini gara-gara Rusia atau gara-gara apa betul. Jadi perlu penambahan lagi. Artinya dalam minggu ini ketika nanti di tes apa semua ya minggu depan ya mungkin udah berangkat ke Australia. Ya kan kalau bro Antoni belum ya? Ya semuanya perlu proses ya bro ya. Nanti habis itu mesti deposito semua baru berangkat. Ya artinya saya bersyukur lah ya kalau udah di sana nanti bisa S2 sama kerja. Yaitu sebuah anugerah lah ya. Biarpun bapaknya nggak punya duit, tapi biarpun bapaknya biasa-biasa aja, ada yang Tuhan luar biasa. Amin. Ya, terima kasih. Ada lagi? Udah nih, nanti di video. Yang orang lagi itu lagi persekutuan apa? Ada orang tahu siapa? Enggak. Rosium. Ulang tahun pernikahan 20. Oh, mantap. Kita makan-makan lah ya. Ada lagi teman-teman mau kesaksian? Pas. Bro Arifin? Ini Bro Arifin orang lama ternyata ya. Saya ingat lupa tadi tanya lagi temennya Ayah. Orang lama baru gabung baru. Iya. Boleh lah nanti gabung ya untuk yang Oke, kalau belum ada, kita akan memasuki firman Tuhan. Sebelum itu kita akan nyanyikan lagu Jiwaku Terbuka Untukmu Tuhan. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Selidiki, nyatakan apa perkara, sikapkan semua yang terselubung, supaya ku layani hadapan-Mu. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Selidiki, nyatakan apa perkara, sikapkan semua yang terselubung, amin, supaya layani. Mari masuk, mari masuk. Mari masuk. Mari masuk. Masuk hatiku, ya dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya.
dia panggil nama saya, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, yes, ku jawab ya, ku jawab ya, yes, kami jawab ya Tuhan, ku jawab ya, yes, kami mau jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, oh ku jawab ya, jawab ya, kami mau jawab yes Tuhan, ku jawab ya, kami mau jawab ya Tuhan, ku jawab ya, yes ini kami Tuhan, jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Sekali lagi dengan imanmu katakan ku jawab ya, jawab ya. Silakan namanya Pak Paulus. Ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, kami menjawab ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Yang mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur buat malam hari ini Tuhan. Karena kasih dan kemurahan Tuhan, kami berkumpul di sini di Kompas Harapan Indah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya ketika kami kumpul di mana 2-3 orang berkumpul Engkau hadir bersama-sama. Roh Kudus, urapi kami semua yang hadir malam hari ini. Pimpin kami Tuhan dengan kuasa Tuhan. Urapi hamba, kita akan membaca firman Tuhan dan kami akan sharing. Biarlah semuanya Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami siap menerima Tuhan, firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Salam Bapak-bapak. Ya, puji Tuhan. Malam hari ini saya diberi kesempatan oleh Bro Dani untuk sharing firman Tuhan. Nah, sebelum saya sharing firman Tuhan, Bapak, di depan rumah saya ada yang meninggal, Pak. Mas Kepet mungkin, Bro Andre kenal ya, Mas Kepet. Belum. Yang bengkel di depan rumah saya. Ya, itu masalahnya sekarang dia istrinya sama anak-anaknya Kristen. Dia Islam. Jadi meninggalnya orang pada bingung ini mau kemana, mau taruh di masjid dekat rumah saya itu. Tapi Pak RT bilang gak ada orang yang mandiin katanya. Jadi mungkin cari masjid baru mau dibawa ke Jombang. Karena dia orang Jombang mau ditanam di Jombang. Yuk kita baca firman Tuhan pada malam hari ini yang terambil dari Mazmur 23. Jadi kalau Mazmur 23 berarti semua orang sudah tahu Tuhan gembalaku yang baik. Kita akan baca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ayat 2. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku di air yang tenang. Ia menyegarkan jiwamu. Ia memberikan aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau menyertaiku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau akan menyediakan hidangan bagiku di lawanmu. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialamu penuh penuh melimpah. Ayat yang ke-6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Seumur hidupku aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Tapi yang saya mau bagi di sini adalah hanya
ayat yang keempat Bapak Ibu ya, Bapak Ibu sorry, sudah biasa ada Bapak ada Ibu. Ya, ayat yang keempat saya mau bagi, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menuntun aku. Ya, jadi firman Tuhan malam hari ini adalah bagaimana berjalan di dalam lembah kekelaman. Mungkin bukan mungkin ya, Raja Daud dia menceritakan bahwa dia pernah berjalan di dalam lembah kekelaman. Selama hidupnya dia berada di dalam lembah kekelaman. Tapi dia tahu bahwa walaupun di dalam lembah kekelaman, dia tahu di situ Tuhan ada selalu menyertai dia. Nah dengan demikian kita juga dalam hidup kita, seringkali kita berada di dalam lembah kekelaman. Amin Bapak Ibu. Yang pertama di dalam lembah kekelaman itu semua orang harus melewati lembah kekelaman itu. Ya, jadi kalau berbicara tentang lembah kan gak mungkin saya bilang itu lembah di atas. Biasanya kalau kita bilang lembah berarti di bawah ya, harus turun di bawah. Jadi kalau di dalam lembah itu biasa kalau ada lembah harus di kiri kanan ada kiri ada gunung, di kanan juga ada gunung. Jadi kalau hanya gunung satu terus itu berarti gunung dan tanah rata. Tetapi kalau lembah biasanya dia harus berada di antara dua gunung. Jadi lembah di dalam lembah itu, kalau kita sedang berada di dalam lembah kita berada di titik yang paling bawah, saudara. Kita sedang dihimpit oleh masalah dan persoalan. Itulah yang terjadi. Makanya Daud bilang ketika kita berada di dalam lembah kekelaman, kita tidak usah takut, karena Tuhan selalu ada menyertai kita. Amin. Jadi semua orang pasti akan melalui lembah kekelaman itu, Bapak-bapak ya. Lembah kekelaman itu kalau kita tidak pernah dihadapi hanya untuk orang-orang miskin, orang-orang sederhana, orang-orang kaya, atau orang-orang pintar, orang-orang bodoh. Tetapi semua orang harus melewati lembah kekelaman. Kita harus semua mengalami kekelaman. Cuma lembah kekelaman kita itu berbeda-beda, ya. Berbeda-beda. Mungkin kalau lembah kekelaman bagi orang yang belum punya duit, biasanya nanti kalau waduh, kapan nanti saya mau bayar rumah, sementara yang punya rumah mau tagih kontrak rumah, kapan saya mau bayar anak sekolah, sementara di guru sudah minta kita harus bayar anak sekolah. Nah, lain lagi kalau lembah kekelaman bagi bos-bos. Tiba-tiba perusahaannya bangkrut, kadang-kadang hutangnya banyak. Jadi lembah kekelaman itu semua orang harus menghadapinya. Baik itu orang yang kaya, baiknya orang miskin, orang yang pintar, orang yang bodoh, semua harus melewati lembah kekelaman itu. Tapi bedanya antara orang yang mengalami, kalau orang di dalam Tuhan, bedanya dengan orang yang tidak di dalam Tuhan. Karena Daud katakan, walaupun aku melewati dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, karena Tuhan selalu menyertai aku. Demikian juga kalau kita percaya kepada Tuhan, walaupun kita merasa lembah kekelaman itu sangat luar biasa, tetapi Tuhan ada selalu menyertai kita. Yang pertama di lembah kekelaman semua orang harus menghadapinya. Yang kedua, lembah kekelaman itu bisa terjadi kapan saja tanpa kita prediksi, saudara. Ya. Tanpa kita prediksi kita akan mengalami masalah itu, saudara. Suatu contoh, saudara, mungkin kita lagi asik-asik, tiba-tiba keluar kita bawa motor, kita ketabrak. Jadi siapapun bisa mengalami itu, saudara. Ada kita lihat ada orang, anak-anak main bisa berenang, tiba-tiba dia mati. Seperti contoh kemarin gubernur Jawa Barat punya anak itu lagi santai-santai, lagi tiba-tiba tenggelam mati. Berarti lembah kekelaman itu akan terjadi kapan saja tanpa kita prediksi. Kalau misalnya terjadi, misalnya kalau kita prediksi nanti kalau kita tenggelam, kan gak mungkin kita akan mandi, saudara ya. Tetapi kalau kita sudah tahu, kalau kita misalnya nanti kalau bawa motor tiba-tiba kita kecelakaan, kalau kita sudah tahu, berarti kita kan gak mau lihat bawa motor. Jadi di sini kita bisa tahu bahwa kapan saja kita akan bisa mengalami masalah, kita bisa mengalami persoalan itu, saudara. Kapan saja kita bisa. Jadi lembah kekelaman itu menceritakan tentang masalah,
tentang persoalan, tentang yang kita hadapi. Jadi orang sering berkata, memikirkan bahwa lembah kekelaman itu seperti lembah dunia orang yang mau mati gitu saudara. Orang yang memiliki masalah yang sangat berat gitu saudara. Ya, tiba-tiba kalau seperti saya bilang tadi Mas Kepet itu saudara. Kadang-kadang kita melihat dia masih sehat, masih buka bengkel, dia masih kerja bengkel. Tadi lagi sudah dengar sudah meninggal saudara. Padahal baru masuk rumah sakit berapa hari saudara. Ternyata dokter bilang karena dia tiap hari itu minum kopi, terus jarang makan, terus makannya cuma gorengan-gorengan. Jadi usus ini sudah keras gitu saudara. Makanya usus itu katanya dipotong supaya makanan itu keluar, itu yang kotoran-kotoran itu keluar. Karena setiap hari dikasih kopi terus saudara ya. Jadi bapak-bapak yang suka kopi hati-hatilah. Seperti saya, tapi kan dia kopinya sudah terlalu karena dia di bengkel. Biasanya kalau di bengkel kan ada teman datang bawa motor pesan kopi. Kan nggak mungkin kalau dia pesan kopi dia minum sendiri, dia bagi yang orang bengkel itu. Nanti sudah itu dia pulang ada lagi yang datang pesan kopi, dia pesan lagi gitu kan. Nggak mungkin dia tolak ya Pak. Jadi tidak tahu satu hari dia minum berapa gelas itu. Nah akhirnya dia dibawa ke dokter rumah sakit Karolus. Itu usus itu sudah berat, sudah nggak bisa bekerja lagi. Kata istrinya dipotong di bawahnya, bawah usus supaya buang itu saudara. Tapi dia tidak tertolong saudara. Jadi kalau kita di dalam lembah kekelaman biasanya kita tidak bisa kita prediksi. Kalau dia tahu nanti kalau dia ususnya berarti itu mungkin dia akan minum kopi, dia bisa kopinya ditahan lah 1 hari 1 gelas mungkin aja ya. Tetapi kan tidak diprediksi. Tiba-tiba sakit begitu, wah berarti itu sesuatu yang memang salah juga dalam hidupnya. Dia tidak boleh memprediksi, dia tidak prediksi bahwa kalau minum kopi terus-terus itu akan efeknya jadi begitu saudara ya. Nah kita mungkin dalam kehidupan kita juga seperti begitu ya. Ada kita punya kebiasaan buruk, kita tidak prediksi nanti. Misalnya kita jarang tidur malam-malam, kita tidur malam-malam, tidak tahu, tiba-tiba kita pusing jatuh. Nah, kalau kita tahu nanti kalau kita jatuh pusing mungkin kita tidur nggak malam-malam saudara. Jadi yang pertama tadi lembah kekelaman itu bisa dialami oleh semua orang. Yang kedua, lembah kekelaman itu tidak bisa diprediksi. Nanti setelah ini kita akan diskusi ya. Mungkin dalam kehidupan kita mengalami seperti itu. Dan yang ketiga adalah di dalam lembah kekelaman Tuhan sedang mengajarkan kita supaya kita bisa naik level saudara. Nah, kalau kita baca di firman Tuhan, kita lihat di Yusuf saudara ya. Yusuf sebelum dia menjadi orang nomor 2, Tuhan mengizinkan dia mengalami lembah kekelaman ya. Kalau kita baca sejarah Yusuf itu di mana dia dijual oleh saudara-saudaranya kepada pedagang Mesir, kepada Potifar. Sudah itu sampai di Mesir, dia bekerja di Mesir, dia difitnah oleh istrinya Potifar, dia masuk penjara. Saudara itu dia mengalami masa-masa yang sulit, masa-masa. Mungkin kalau seperti Yusuf dia kalau berpikir masa saya saudara satu kandung bisa jual saya begitu saudara ya. Tapi Tuhan izinkan itu terjadi saudara. Pada akhirnya ketika Yusuf sampai di Mesir, saudara-saudaranya tahu, dia bilang, kalau kalian kirim ini saya dengan versi saya ngomong, kalian kirim saya ke sini ini berarti rencana Tuhan supaya saya menghidupkan satu bangsa saudara ya. Berarti ada rencana Tuhan kenapa Yusuf mengalami masa-masa yang sulit sehingga ketika dia sampai di Mesir Tuhan izinkan itu terjadi dan akhirnya dia menjadi orang nomor 2 di bawah Firaun. Dan dia berkata kepada saudara-saudara, kamu jangan takut kepada saya karena saya dijual sini ada maksud Tuhan supaya saya menghidupi suatu bangsa saudara. Coba waktu itu kalau Yusuf nggak ada di tanah Mesir, dia jadi orang nomor 2, mungkin saudara-saudaranya bisa susah mencari makan pada saat itu saudara ya. Jadi yang ketiga adalah ada rencana Tuhan ketika supaya kita ada rencana Tuhan supaya kita berhasil ketika kita ada di dalam lembah kekelaman itu. Ada rencana Tuhan ketika kita berada di lembah kekelaman, lewat lembah kekelaman itu kita bisa naik level saudara ya. Iman kita bisa bertumbuh. Ketika kita belajar supaya mungkin di dalam lembah kekelaman itu kita bisa belajar bagaimana bagian karakter kita yang tidak benar. Misalnya
Kalau kita sombong atau kita tinggi hati, ketika kita mengalami masalah itu, kita bisa jadi lemah lembut. Itu ada maksud Tuhan, saudara. Mungkin kita tidak seperti Yusuf, naik level sampai orang ketiga, tetapi di dalam kehidupan hari sehari-hari pun Tuhan izinkan itu terjadi kepada kita supaya kita bisa mengoreksi diri kita, saudara ya. Mungkin kita merasa kita hebat, tiba-tiba kita dapat masalah, kita minta ampun sama Tuhan, kita merendahkan diri, begitu saudara. Tuhan mau supaya ketika ada persoalan, di dalam persoalan dalam itu, disitulah kekuatan Tuhan berikan. Makanya Daud berkata, sekalipun aku di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, karena Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Di dalam kehidupan kita, di dalam masalah kita, kita tahu bahwa itu adalah maksud Tuhan, supaya kita semakin mengalami masalah, kita akan naik level, saudara. Nah, setelah kita naik level akan ada masalah lagi, saudara. Jadi hidup ini seperti orang naik ke sekolah gitu ya. Ketika kita masih di SMA, kita mau naik ke SD dan SMP, kita mau naik ke SMA, kita harus ujian dulu. Setelah kita sudah SMA, kita mau kuliah, harus ujian dulu. Jadi itulah seperti kehidupan masalah kita, persoalan kita. Itulah Tuhan izinkan supaya kita ada mau, kita ada rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Seperti Daud, saudara ya. Dia, kenapa Tuhan izinkan dia untuk menjadi seorang gembala? Dia katakan di firman Tuhan, dia mengembalakan gembala ayamnya 2-3 ekor. Ada rencana Tuhan lewat gembala itu, lewat batu ali-ali yang sering dia pakai itu, dia bisa menyerang Goliat, saudara ya. Jadi ada maksud Tuhan dalam hidup kita. Jadi kalau kita mengalami masalah, kita mengalami persoalan, jangan cepat-cepat kita putus asa, ya. Tetapi kita boleh merenungkanlah lewat persoalan ini, lewat itu kita boleh merenungkan, dan kita mau belajar lewat persoalan itu supaya kita semakin kuat, saudara. Mungkin kita sedang dihadapi dengan masalah persoalan itu, membuat iman kita semakin bertumbuh ya. Itu ada 2 kemungkinan. Kalau iman kita tidak bertumbuh, berarti kita akan lari jauh dari Tuhan. Tetapi ketika kita belajar dari Daud, ketika dia dalam lembah kekelaman, dia tidak takut bahaya karena Tuhan selalu menyertai dia. Gak ada itu yang selalu menopang kita. Gak ada itu yang menjadi pembela supaya biasa kalau orang-orang Romawi kalau berperang itu mereka pakai gada. Jadi gada itu sifatnya untuk menangkis serangan-serangan itu, saudara ya. Dan gada dan tongkat itulah yang menuntun Daud itu. Tongkat itulah yang menuntun kita dalam persoalan, dalam masalah. Ketika kita salah jalan, maka tongkat itu yang selalu menuntun kita supaya kita berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jadi Bapak Ibu yang kekasih, jadi di dalam Mazmur 23 ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, karena Tuhan menyertai kita. Tuhan menyertai. Di dalam kekelaman itu ada 3 hal yang kita mau belajar di sini, dan ini menjual renungan kita malam hari ini. Pertama yaitu lewat lembah kekelaman itu tidak semua orang akan mengalami lembah kekelaman. Saya percaya Bapak-Bapak juga punya pengalaman tentang lembah kekelaman. Mungkin pengalaman pribadi, pengalaman keluarga, atau pengalaman di pekerjaan, atau pengalaman di pelayanan. Semuanya pasti mengalami pengalaman-pengalaman yang sepertinya di dalam padang gurun itu, saudara, di dalam lembah kekelaman. Yang berikutnya, yang kedua, bahwa di dalam lembah kekelaman itu tidak bisa diprediksi. Kalau kita bisa diprediksi, maka kita akan menghindar supaya kita jangan masuk ke dalam lembah kekelaman itu. Dan lewat lembah kekelaman itu ada rencana Tuhan bagi kita supaya kita bisa naik level. Banyak orang punya kesaksian-kesaksian ketika mereka mengalami masalah, mereka belajar itu, dan mereka Tuhan mengangkatnya, saudara ya. Supaya kita lewat lembah kekelaman, kita semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saya persilakan supaya firman ini kita boleh share. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih hambanya Pak